Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Safira dengan NIM G002430 dari kelompok B1. Di sini saya akan menjelaskan mengenai laporan pertama. Jangan soal, Alif baru aja flexing ke circle tongkrongannya gara-gara perutnya mirip roti sobek pas mereka nongkrong. Teman-teman yang merasa insecure bertanya ke Alif bagaimana cara biar sispek maksimal. Alif sebagai gym bro yang profesional memulai penjelasan tentang anatomi otot yang bikin perut jadi kotak-kotak. Yang pertama, jelaskan tentang pembagian lapisan-lapisan dinding abdomen anterior dan posterior. Kedua, jelaskan sistem otot yang ada di abdomen. Yang ketiga, jelaskan struktur penggantung yang menjaga organ pencernaan pada posisinya. Pertama ini ada dinding abdomen anterior. Nah, jadi kalau dari paling luar itu dia ada lapisan pertama itu ada kulit, lalu ada fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini dibagi jadi dua, ada fascia camper sama fascia scarpa. Nah, yang ketiga itu ada fascia profunda, lalu diikuti dengan lapisan yang makin dalam itu ada musculi et aponeurosis, itu ada M obliquus externus abdominis, lalu ada M obliquus internus abdominis, yang ketiga ada M transversus abdominis, yang keempat ada M rectus abdominis, dan yang kelima ada M pyramidalis abdominis. Lalu lapisan yang selanjutnya ada fascia transversalis. Nah, yang keenam, lapisan yang keenam itu ada fascia extraperitonealis atau dia jaringan lemak. Yang ketujuh itu ada peritoneum parietale. Nah, di sini yang selanjutnya kita akan membahas fascia superficialis. Nah, fascia superficialis ini kan tadi dibagi menjadi dua. Ada fascia camper, ada yang fascia scarpa. Nah, kalau fascia camper itu dia lapisannya tuh lapisan lemak, sedangkan kalau fascia scarpa itu dia lapisan membranosa. Nah, terus kalau pada pria, itu fascia superficialisnya ini akan berlanjut membentuk lapisan fascia khusus berisi sabut-sabut otot polos atau disebut fascia dartos. Ini kalau pada pria. Sedangkan pada wanita, lapisan superficialisnya ini merupakan komponen labium majus pudenda. Nah, setelah fascia superficialis itu ada fascia profunda. Nah, fascia profunda ini dia itu jaringan ikat yang menutupi muskulus dan terletak tepat di bagian dalam fascia scarpa. Jadi, dia itu lapisan tipis yang menutupi muskulus dan terletaknya itu di bagian dalamnya fascia scarpa. Nah, untuk yang selanjutnya adalah musculi et aponeurosis. Nah, musculi et aponeurosis ini dibagi lagi menjadi dua, ada yang flat muscle sama yang vertical muscle. Nah, untuk yang flat muscle itu dia ada M obliquus externus, yang ini. Lalu dia ada M obliquus internus abdominis. Lalu ada musculus transversus. Nah, untuk musculus externus abdominis, dia itu bentuknya seperti huruf V. Sedangkan yang musculus obliquus internus abdominis, dia itu bentuknya seperti huruf A. Nah, selanjutnya ada yang tadi vertical muscle. Ini vertical muscle. Nah, vertical muscle itu ada M rectus abdominis sama M pyramidalis. Nah, untuk yang musculus pyramidalis ini tidak semua orang itu punya. Mungkin sekitaran hanya 20% manusia yang punya musculus pyramidalis. Nah, jadi selanjutnya itu ada linea alba. Nah, linea alba ini merupakan garis berserat garis tengah tunggal di dinding perut yang anterior yang dibentuk oleh perpaduan aponeurosis musculus obliquus internus, musculus obliquus externus, dan M transversus abdominis. Nah, median lapisan selubung rectus di media otot rectus abdominis bilateral yang terbentang dari processus siphoideus sampai symphysis pubica. Nah, umbilicus itu dia melewati linea alba. Nah, linea alba itu yang ini. Lalu ada ligamentum inguinale. Ini ligamentum inguinale. Nah, dia itu batas bawah aponeurosis musculus obliquus externus abdominis yang membentuk ligamentum inguinale dextra dan sinistra. Ini yang dextra dan sinistra. Lalu di mana aponeurosis ini dia berjalannya dari
sias, dari sias sampai tuberculum pubicum. Nah, dia itu nanti akan melipat membentuk kanalis inguinalis. Adalah vagina musculorecti abdominis. Nah, ini merupakan suatu lembaran yang membungkus vertical muscle. Nah, jadi isinya tuh ada apa aja sih vagina musculorecti itu? Itu ada musculus rectus abdominis, ini musculus rectus abdominis. Terus dia juga ada musculus pyramidalis. Lalu isinya juga ada arteri vena epigastrica superior et inferior. Terus ada juga ujung terminal nervus intercostales 6 sampai 11 dan nervus subscutalis. Selanjutnya itu ada fascia extraperitonealis. Nah, fascia ini tuh dia berisinya jaringan lemak. Nah, kalau fascia yang ke arah sisi anterior tubuh, dia itu namanya preperitoneale, sedangkan kalau yang fascia yang ke arah sisi posterior, dia namanya retroperitoneale. Nah, terus dia juga terdapat viscera. Nah, ada viscera retroperitoneal sama viscera intraperitoneal. Nah, bisa dilihat di gambar. Kalau ini itu adalah fascia ekstraperitonealnya kan. Nah, ini fascia ekstraperitoneal. Nah, selanjutnya adalah dinding abdomen posterior. Nah, dinding abdomen posterior itu dia mirip dengan dinding abdomen yang anterior, cuma beda di beberapa lapisan. Yang pertama sama lapisan kulit, lalu yang kedua ada fascia superficialis dorsi. Nah, bedanya kalau di dinding abdomen posterior itu dia tidak ada fascia profundanya. Terus yang ketiga ada muskulus-muskulusnya, dan muskulusnya juga terbagi lagi menjadi beberapa lapisan. Yang lapisan pertama ada M latissimus dorsi. Lalu yang lapisan kedua ada M obliquus externus abdominis, ada M erector spinae, M longissimus dorsi, dan M100 posterior inferior. Lalu lapisan ketiganya ada M multifidus, ada musculus interspinalis, dan musculus obliquus internus abdominis. Lalu yang lapisan keempat itu dia ada musculus quadratus lumborum, lalu ada musculus iliopsoas, lalu ada musculus transversus abdominis. Nah, lapisan yang selanjutnya setelah lapisan otot, dia ada fascia yang sama juga kayak di anterior, ada fascia extraperitoneales, jaringan lemak, lalu ada peritoneum parietale. Nah, yang peritoneum parietale yang pada dinding abdomen yang anterior dan posterior akan dibahas setelah ini. Nah, yang pertama itu selanjutnya adalah peritoneum. Nah, peritoneum itu dia dibagi menjadi dua. Ada peritoneum yang parietale, sama ada peritoneum yang viscerale. Kalau yang peritoneum parietale itu dia melapisinya lapisan dinding abdomen, sedangkan kalau yang peritoneum viscerale itu dia ngelapisinya organ visceral. Nah, jadi ntar kedua peritoneum ini akan membentuk suatu rongga yang namanya itu adalah cavum peritonei. Kavum peritone ini dia itu berisi sedikit cairan, yaitu cairan serosa, buat melubrikasi permukaan peritoneum. Nah, selanjutnya kita akan membahas kavum peritoneinya. Nah, kavum peritonei itu dibagi lagi jadi dua. Ada yang kavum peritonei mayor atau saccus majus, terus ada juga yang kavum peritonei minor atau saccus minor atau bursa omental. Antara kavum peritonei mayor sama kavum peritonei minor, keduanya akan berhubungan melalui sebuah foramen yang bernama foramen epiploica winslowi atau juga foramen omentale. Nah, bisa dilihat ini foramen omentalnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas duplikator dari peritoneum. Nah, duplikator dari peritoneum itu ada tiga. Yang pertama ada mesenterium, lalu ada omentum, dan yang terakhir ada ligamentum peritonei. Nah, di sini kita akan membahas dulu yang mesenterium. Nah, mesenterium itu dibagi lagi jadi tiga, dan itu sesuai dengan dia menggantungkan organ-organnya. Jadi kalau mesenterium itu dia berhubungan dengan sebagian intestinum tenu atau jejunum dan ileum dengan dinding posterior abdomen. Lalu yang kedua ada mesokolon transversum. Nah, kalau mesokolon transversum itu dia berhubungan dengan kolon transversum dengan dinding posterior abdomen. Nah, yang terakhir itu ada mesokolon sigmoideum. Nah,
karena namanya juga sigmoideum, jadi berhubungannya dengan kolon sigmoideum pada dinding abdomen, terus dia juga berbentuk huruf V terbalik. Nah, semua struktur tersebut itu merupakan turunan dari mesenterium dorsalis. Selanjutnya adalah kita akan membahas omentum. Nah, omentum itu merupakan penghubung yang membentang dari gaster dan proximal duodenum yang akan melekat pada viscera intraperitoneal. Nah, yang pertama adalah kita akan membahas omentum majus. Nah, omentum majus itu berasal dari mesenterium dorsalis, terus dia bentuknya itu kayak tirai gitu. Nah, dia itu disusun oleh 4 ligamentum. Yang pertama ada ligamentum gastroprenica, lalu ada ligamentum gastrosplenica, berarti dia menghubungkan gaster dengan splen. Lalu ada ligamen gastrokolika, berarti dia menghubungkan antara gaster dengan kolika. Lalu ada eh, ligamentum splenorenale, dia itu menghubungkan antara splen dengan ren. Nah, selanjutnya adalah omentum minus. Kalau omentum minus itu dia berasal dari mesenterium ventralis. Dia disusun oleh 2 ligamentum, yaitu ligamentum gastrohepatica dan ligamentum hepatoduodenal. Kalau ligamentum gastrohepatica, dia melintasnya di antara gaster dan hepar. Kalau hepatoduodenal berarti melintasnya di antara duodenum dan hepar. Nah, dia itu di sini, omentum minus. Selanjutnya adalah ligamentum peritonei. Nah, jadi ligamentum peritonei ini terdiri dari 2 lapis peritoneum yang menghubungkan 2 organ satu dengan yang lain atau melekatkan organ pada dinding tubuh dan dapat membentuk bagian dari omentum. Nah, kalau di hepar itu ada ligamentum gastrohepatica, ligamentum hepatoduodenal, dan ligamen falciform. Ligamen falciform itu yang ini. Lalu kalau di gaster, dia itu ada ligamen gastrosplenic ada ligamentum gastrosplenica, dan ligamentum gastrokolika. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.